Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya teman-teman ya. Dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana di malam hari ini teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama dari keadaan sektor kripto seperti market cap-nya teman-teman ya, terus di sini ada volumenya, ada Bitcoin dominance, ada Fair and Greed Index gitu kan. Dan di sini kalau kita lihat mayoritas teman-teman ya, kecuali Bitcoin dominance ini ya, seperti volume sama market cap-nya di sini mengalami penurunan. Fair and Greed Index, Fair and Greed Index-nya ya sebenarnya masih dalam kondisi netral ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat untuk parameter Bitcoin sendiri, untuk beberapa hari terakhir ini kan dia bermain-main di area 94, 95 ya kan. Apakah teman-teman ya prediksi daripada Cheng Peng Su bahwasanya Bitcoin ini bisa down kembali sampai di area 85? Ya nggak ada yang tahu juga gitu teman-teman. Semoga enggak. Cuman di sini teman-teman ya perlu kita ingatkan sekali lagi, antisipasi ya, kalau kalian memang ada dana dingin gitu kan, kalian bisa DCI terlebih dahulu, tapi jangan all in ya terhadap altcoin yang mungkin menurut kalian memiliki prospek nih di tahun 2025 natifnya akan naik gitu kan. Semoga saja altcoin yang kalian pegang bisa naik nanti di tahun 2025. Cuman teman-teman yang perlu kita ketahui di sini, kita langsung saja menuju ke topiknya. Nah, di mana untuk real chartnya si Bitcoin sendiri teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama di sini ya, ada pola yang notabene kayak head and shoulders ya. Jadi ada bahu kanan kiri, ada kepala ya. Kalau ada pola tersebut apa? Ya teman-teman ya, kita akan melihat prospek penurunan gitu kan. Biasanya pola tersebut mengindikasikan akan ada penurunan. Oke. Jadi di sini kalau kalian lihat bersama-sama ya, ini bahu sebelah kiri, ini bahu sebelah kanan teman-teman ya, dan ini adalah kepalanya. Nah, jadi kalau pola tersebut terkonfirmasi, sampai manakah Bitcoin ini akan mengalami retrace ya teman-teman? Sampai mana gitu kan? Nah, oke, kalau pola ini dari kepala ya teman-teman, kita ambil dari kepala. Nah, ini ya, ini adalah bahu sebelah kiri teman-teman, dan ini adalah bahu sebelah kanan. Oke. Nah, kalau pola head and shoulders ini terkonfirmasi teman-teman ya, terkonfirmasi, maka kita bisa melihat ya kan, mungkin Bitcoin ini memang benar bisa turun sampai di area 85.000 US dollar sesuai yang diprediksikan oleh Cheng Peng Su, yaitu di kisaran harga sini teman-teman ya, yaitu di area 85.600-an atau berapa, atau bahkan bisa menutup gap di bawah sini kan ada gap teman-teman ya, di mana sampai di area 81.000 atau di kisaran 80 ribuan. Oke. Dan terendahnya mungkin bisa sampai kembali lagi nih sampai di kisaran harga sini teman-teman, di area 72 atau di kisaran harga 73 ribuan kembali. Tapi kalau pola ini enggak terjadi teman-teman ya, pola ini bisa digagalkan, tiba-tiba dia langsung naik ke atas ini ya, maka ya kita bisa melihat ya kan prospek Bitcoin untuk jauh lebih tinggi lagi ya kan. Nah, cuman kayaknya nih kalau Bitcoin memang turun sampai di kisaran harga semisal nih di area 85.000 US dollar ya, seperti yang diprediksikan oleh Cheng Peng Su, kemungkinan di sini akan mengalami pemantulan harga kembali. Karena apa? Di sini ada orderan yang belum tereksekusi, yang dimana orderan tersebut teman-teman biasanya ya kan itu bisa membawa pantulan harga kembali. Dan semoga saja, apalagi natif-natif positif di tahun 2025 itu banyak ya kan. Nah, semoga saja kalau dia memang mau koreksi sampai situ, ya semoga saja teman-teman ya, sebelum pelantikan Donald Trump. Nanti pelantikan pasti dia akan mengalami kenaikan kembali, dan saya harap sih nggak terkonfirmasi ya pola ini, tiba-tiba hari ini dia bisa grow up lagi ke atas sampai sini teman-teman ya. Maka kita akan melihat apa, pola ini digagalkan gitu. Tapi kalau pola ini benar-benar terjadi teman-teman ya, maka kita akan melihat Bitcoin itu mengalami penurunan, altcoin ya mungkin seperti PP, seperti Shiba, seperti Bong, Floki, dan masih banyak lagi meme coin juga akan mengalami penurunan. Apalagi dari sektor-sektor token-token utilitas pasti juga akan mengalami penurunan juga teman-teman ya. Nah, di sini pun sama saja teman-teman, diangkat oleh YouTube Today juga bahwasanya akan ada ya yang dinamakan pola head and shoulders ya Bitcoin, di mana akan menyebabkan penurunan ke area 80.000 US dollar. Nah, skenario 80.000 US dollar berarti dia akan
gap ya, akan menutup order book yang ada di bawah tadi teman-teman, yang dimana belum terrealisasi ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini semoga saja pola tersebut mampu dipatahkan teman-teman ya. Jadi penafsirannya, analis pasar kripto Kibar telah memberikan analis yang tajam tentang kemungkinan arah Bitcoin dengan menyoroti target harga di area 80.000 US dollar jika pola grafik tertentu terwujud. Penelitiannya didasarkan pada pola penting yang tampaknya terbentuk pada harga Bitcoin, puncak head and shoulders yang dapat memengaruhi arah aset di masa mendatang. Menurut Kibar ya, penurunan ini mungkin merupakan pengujian ulang, hanya uji ulang teman-teman ya, dari pola pelebaran yang berpuncak pada penembusan di atas 73.700-an. Nah, ini ya kurang lebih mekanisme gambarnya sama teman-teman ya, dimana terjadi pola head and shoulders yang kita lihat ya, bahu kanan, bahu kiri, dan kepalanya gitu kan. Nah, jadi dalam rally Bitcoin baru-baru ini, level ini bertindak sebagai ambang batas penting dan harga melonjak di atas untuk menciptakan rentang baru. Pullback dipandang sebagai uji validator breakout, dan jika formasi head and shoulders itu terus berkembang, maka area 80.000 US dollar bisa menjadi target penurunan potensial. Konvergensi indikator teknis dan perilaku adalah kesimpulan utama dari analis. Nah, jadi Kibar menunjukkan bahwa tanggapan spontan dan sangat percaya diri bahwasanya pasar seringkali menjadi penanda sentimen spekulatif yang meningkat yang dapat memicu koreksi. Pengamatan perilaku ini konsisten dengan tren historis kemunduran setelah penembusan awal dalam pola yang melebar ya. Akan tetapi ya kalian nggak perlu panik juga sih. Kalaupun nih teman-teman ya, pola head and shoulders itu benar terjadi di mana, di Bitcoin, yang menandakan pasti akan ada indikator untuk mengalami koreksi ya kan. Cuman pola tersebut masih bisa terpatahkan teman-teman ya. Pola tersebut masih bisa dipatahkan. Kita kembali lagi ke sini. Nah, pola ini teman-teman itu masih bisa dipatahkan loh ya, masih bisa dipatahkan pola ini teman-teman. Oke, kita lingkari dulu seperti ini ya. Nah, pola ini masih bisa terpatahkan sebenarnya. Kenapa saya bilang masih bisa terpatahkan? Karena ini belum valid sebenarnya, belum valid teman-teman ya. Oke lah, di sini udah ada bahu kanan kiri. Cuman kalau ini bisa di atasnya ini, dia bisa breakout nih ya, dalam beberapa hari lagi dia bisa mampu naik mungkin sampai di kepala 100 ribuan kembali teman-teman ya, mungkin di area 102 ya kan, atau bahkan di area 105 atau 104, maka pola head and shoulders ini bisa dikatakan dia no valid atau gagal teman-teman. Karena apa? Bahu kanan kiri udah nggak sinkron lagi kan, dia udah nggak terbentuk lagi gitu kan. Nah, kemungkinan kalau Bitcoin mampu rally sampai di kepala 103 gitu, misalnya dia terretracement kembali turun sampai di area 99, itu wajar. Karena apa? Akan mengambil titik area support barunya ya, membawa pantulan harga. Nah, jadi buat kalian semua, wah nanti turun nih bang, kita cut loss, jangan. Oke, jangan, tahan aja teman-teman, karena pola ini belum terkonfirmasi secara valid. Cuman ya kita perlu antisipasi aja, kita sambil melihat perkembangan daripada Bitcoinnya aja teman-teman. Karena Bitcoin akhir-akhir ini kan dia konsolidasi nih, lumayan ya. Kalau kita lihat dari time frame daily ya nggak terlalu terlihat sih. Coba kita turunkan ke time frame yang jauh lebih kecil lagi. Nah, kalau kita lihat dari time frame 4 jam ya, bisa kalian lihat sendiri sebenarnya dia sedang terjadi yang namanya konsolidasi. Kita hapus dulu lah ya biar enak gitu teman-teman ya. Mana nah. Oke, malah masuk ke sini lagi. Oke. Bentar. Nah, kita hapus aja ini teman-teman. Nah, enak kita. Nah, dia sebenarnya konsolidasi ya, kalau dari time frame 4 jam itu terlihat teman-teman ya. Tinggal ini nanti dia mau breakout atau breakdown. Nah, di sini ya teman-teman ya. Aduh. Ini teman-teman. Oke. Nah, di sini kalau dari time frame 4 jam dia sedang konsolidasi di area ini. Oke. Kalau dia mampu keluar ke atas, maka dia berpotensi untuk mengalami rally kembali, teman-teman, seperti itu ya. Semoga saja sih dalam waktu dekat dia bisa breakout. Nah, mungkin ini dulu ya. Tetap semangat, kurangi sambat, dan salam cuan.